Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang berada di Indonesia dan selamat malam khusus untuk Profesor Taufik yang ada di USA saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir dan bagi yang beragama lain. Untuk yang pertama, selamat bergabung Prof. Taufik di USA saat ini, dan juga selamat bergabung Putri Nurwati, Doktor STMT dari Universitas Brawijaya. Selamat bergabung juga Pak Yasa Afroni, STMT PhD dari Universitas Islam Malang. Selamat bergabung juga Bapak Lunde Ardenta dari STM MSc dari Universitas Brawijaya, serta Bapak Mahrus Ali, STMT dari Universitas Darul Ulum Jombang. Ya mungkin alhamdulillah pada pagi atau mungkin malam hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara workshop World Class Professor ini untuk seri yang ke-9 dari 12 seri. Dari yang untuk hari ini kita betul sesuai dengan apa informasi dari Bu Rini, yaitu kita akan ada 4 seri yang akan membahas khusus mengenai power electronics dengan tema DC-DC converter design. Ya, untuk yang seri hari ini kita mulai agak sedikit berbeda dari sebelumnya, yaitu jam 9:30. Dan untuk berikutnya nanti akan tetap pada jam ini dan pada hari Kamis berikutnya. Jadi, untuk rundown acara seri hari ini mungkin secara garis besar akan sama, yaitu yang pertama dimulai dari materi workshop yang akan diberikan oleh Prof. Taufik, dan berikutnya, acara berikutnya sekaligus acara terakhir, yaitu sesi sharing serta tanya jawab dengan Profesor Taufik mengenai materi yang telah diberikan. Mungkin sebelum memasuki materi workshop kita hari ini, mungkin kalau istilahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Arif Abdulmanan, saya dari Universitas Brawijaya. Dan saya akan memperkenalkan pemateri kita hari ini, yaitu Prof. Taufik. Ini mohon kalau ada salah informasi atau kurang tepat, mohon diperiksa ya, Prof. Taufik. Ya, Prof. Taufik ini asli dari Jakarta, lahir di Jakarta, dan dibesarkan di Jakarta. Beliau kebetulan sejak 1989, beliau menimba ilmu di Amerika Serikat, yaitu untuk yang bachelor degree atau kalau di Indonesia adalah S1 di Universitas Northern Arizona University. Di bagian bidangnya adalah computer science. Beliau lulus S1 pada Mei 1993. Sejak lulus, beliau langsung melanjutkan studi di University of Illinois Chicago, di master degree atau S2 jika di Indonesia, dan beliau juga alhamdulillah lulus di Mei 1995. Dan beliau juga melanjutkan menjadi doktor course atau S3 jika di Indonesia di University Cleveland State University dan lulus tahun Mei 1999. Sejak lulus dari Cleveland State University ini, beliau langsung ditarik oleh California Polytechnic State University dan bergabung menjadi asisten profesor. Beliau menjadi asisten profesor sampai dengan Juli 2004, dan sejak saat itu beliau diangkat menjadi associate profesor di California Polytechnic State University sampai dengan beliau diangkat pada Juni 2009 menjadi profesor di Electrical Engineering California Polytechnic State University di California, USA. Beliau juga diangkat menjadi Director of Electric Power Institute pada September 2011 di California Polytechnic State University. Mungkin untuk next step-nya, beliau area of interest-nya atau area of research-nya, ini mungkin bagi yang ingin berdiskusi lanjut dengan Profesor Taufik, beliau area of research-nya yaitu adalah power electronics, power systems, rural electrification, energy harvesting, renewable energy, serta smart grid. Mungkin
demikian profil singkat dari Profesor Taufik yang akan menjadi pemateri kita pada acara hari ini. Untuk berikutnya, monggo saya serahkan kepada Profesor Taufik untuk menyampaikan workshop dan materinya kepada kita, kepada hadirin semua. Terima kasih. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arief yang sudah memberikan introduction ya tentang saya yang lumayan lengkap itu. Saya sendiri sampai lupa kapan saya dulu naik pangkat. Ternyata sudah berapa tahun ya saya, dari 2009 tadi ya. Iya, 2009. Jadi profesornya ya. Ya terima kasih sudah diingatkan. Ternyata saya sudah lama juga di sini berarti. Tapi begitu karena apa? Akademis ini teaching lah ya. Mengajar itu adalah passion saya. Jadi karena pekerjaannya itu adalah juga bagian dari passion saya, jadi nggak kerasa ya. Tahu udah 22 tahun saja saya mengajar di Kapolri. Terasa masih baru kemarin mulai. Itu kalau kita enjoy yang kita lakukan, kalau istilah orang sini time flies ya. Seperti itu. Makasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya, bukannya saya tidak menghormati, tapi kebetulan hari ini ada meeting sampai malam, jadinya saya belum sempat pulang, jadi masih di kantor ini. Ini kalau saya hapus background-nya ini berantakan di latar belakangnya ini. Kantor saya ini, saya lagi di kantor. Jadi belum sempat pulang. Dan jadi pakaian saya juga masih pakaian di sini, gitu. Jadi belum ganti baju ya. Pengennya sih pakai batik. Seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih juga untuk UB yang selalu memberikan kesempatan untuk saya untuk berbagi lah ya. Memang benar salah satu interest saya adalah power electronics, jadi saya diminta untuk sharing tentang khususnya DC to DC ya. Karena memang setelah berkarir di Kapolri ini, kebanyakan pengalaman saya beradanya di sektor industri yang berhubungan dengan DC to DC seperti itu. Jadi untuk keempat workshop yang akan saya coba berikan hari ini dan 3 minggu mendatang ya. Insya Allah akan saya coba sharing tentang pemahaman DC to DC converter. Dan ini tentunya topik yang tidak kecil ya, ini topik yang besar. Jadi saya kurang tahu berapa banyak yang saya bisa cover untuk 4 kali workshop ini. Jadi semampu saya nanti kita lihat sampai semana kita bisa cover ya. Nggak apa-apa ya, Bu Rini ya, kita fleksibel aja gitu ya. Oke. Silakan. Terima kasih. Karena untuk pemahaman DC to DC sama untuk yang lain-lain juga ya. Kalau kita buru-buru nanti malah ngejar target gitu ya, jadi malah nggak ngerti gitu kan. Jadi mungkin kita pelan-pelan aja, tapi yang mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan akan memicu banyak pertanyaan dari audiens. Betul. Nanti kita cari kesempatan yang lain lagi untuk lanjutannya. Oh ya, Insya Allah, amin. Oke, saya share dulu kalau gitu PowerPoint saya. Ya seperti ini. Ya, bisa kelihatan ya ininya PowerPoint-nya. Kelihatan, Prof. Ya. Ya, jadi bagian pertama ini saya akan coba ulas tentang design of practical buck converter. Kenapa buck? Karena menurut saya kalau kita untuk ini ya DC to DC ya, khusus tentang DC to DC converter. Bagi saya pribadi buck converter ini adalah kunci. Kalau kita memahami buck converter, ya isinya in and out gitu ya, itu insya Allah kita akan bisa memahami juga topologi-topologi yang lain, yang selain buck ya, termasuk boost, buck boost, macam-macam semua. Jadi kalau kita paham konsep-konsep dasar dari buck converter, insya Allah kita akan mudah memahami, menganalisa, ya, dan mendesain
konverter yang lain. Jadi ini kuncinya, dan ini selalu yang saya tekankan juga di mahasiswa saya. Jadi kalau sudah bicara tentang bug, biasanya saya panjang lebar, dan saya kalau mengajar tentang bug converter ini bisa beberapa kali pertemuan. Ya. Baru nanti setelah bug boost saya percepat, karena intinya sama juga gitu. Makanya saya bilang tadi bug ini merupakan kunci, ya, kunci untuk memahami konverter-konverter yang lain. Ya. Sekedar menginfokan pengalaman saya untuk mendesain DC to DC itu sudah beberapa kali, alhamdulillah diberikan kesempatan di beberapa kali di beberapa perusahaan lah ya. Seperti contohnya pertama kali DC-to-DC yang saya desain itu untuk peralatan rumah sakit yang namanya CAT scanner ini. Ya, jadi seperti ini gambarnya, dan ini di dalamnya ini yang muter ini itu ada power supply-nya. Power supply-nya itu biasanya levelnya itu kilowatt dan tegangannya tinggi. Jadi pada waktu itu saya bekerja di perusahaan yang namanya Picker International, yang kemudian dibeli oleh Philips Medical. Dan ini waktu itu grup saya mendesain power supply yang ada di CAT scanner ini. Nah, itu ukurannya, dayanya itu 40 kilowatt dengan tegangan keluaran 100 plus minus 120.000 volt ya. Jadi tegangan sangat tinggi dengan watt yang sangat tinggi, lumayan juga, tapi arusnya kecil ya. Seperti itu. Dan ini tentunya sangat challenging dalam artian karena untuk medical. Kalau untuk medical berarti kan ini ada orang nanti yang masuk ke dalam sini ya. Ya, kita tidak ingin power supply kita desain ini membahayakan orang yang atau pasien ya yang kemudian memakai peralatan tersebut. Ya, jadi ada unsur-unsur safety yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan dengan sangat-sangat berat sekali waktu itu. Ya. Nah itu yang kedua, Prof, mohon maaf, ini di layar saya saja atau ini kelihatan kecil, Prof, layarnya? Oh gitu, oh Iya. maaf. Ya mungkin yang mana yang kelihatan, yang ada, bentar ya. Mungkin saya nggak usah pakai. Ini presentation view-nya nih Pak, Prof. Iya, gimana caranya? Display settingnya mungkin 2 layar ya Pak, Prof? Iya betul, saya 2 layar. Maaf, Oh, iya. display settingnya, mohon maaf, Prof. Display atas display setting di atas itu, Prof. Ada di sisi kanan kiri atas. Mohon maaf. Ada show taskbar, display setting. Oke, nanti bisa betul. Itu. Iya. Oke, leres Pak, betul. Diklik Pak. Nah, iya. Sudah, Prof. Oh, oke. Maaf. Ya, kebanyakan ngurus DC to DC jadi begini, ngurus PowerPoint aja nggak bisa ini. Oke, makasih atas bantuannya. Oke, ini sekarang udah besar ya berarti ya, kelihatan? Sudah, sudah. terima kasih. Oke. Ya, yang kedua pengalaman saya adalah ketika mendesain power supply untuk ini pesawat tempur F-35. Itu ada 3 power supply yang saya desain di dalamnya. Ya alhamdulillah jalan ya, kalau enggak ya berarti jatuh itu pesawatnya. Untung aja jalan ya, alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai power supply-nya. Terus juga power supply DC to DC untuk tank ya, tank yang generasi barunya Amerika, tank Abrams namanya. Ya, dia yang bisa anti radiasi ya, seperti itu. Terus juga untuk sistem propulsionnya NASA, high voltage power supply, pernah saya desain juga. Kemudian ada juga yang mendesain power supply, pernah saya mendesain power supply untuk DC to DC lah ya, untuk lampu LED. Dan ya seperti itu beberapa pengalaman saya yang berkaitan dengan DC to DC converter.
untuk sekarang ini, project saya sekarang ini, saya sedang mendesain power supply juga untuk NASA, ini untuk satellite imaging system. Terus juga satu lagi untuk fire detection sensor, ya seperti itu. Oh, ini gambar F-35-nya. Oke. Untuk outline dari workshop hari ini, yang part 1 ya, insya Allah nanti ada part 2-nya. Part 1-nya nanti nggak tahu sampai seberapa kita bisa cover hari ini. Mungkin saya sediakan sekitar 30 menit terakhir ya, untuk tanya-jawab, harus pasang jam juga ini. Sekiranya berkenan, saya akan coba sisakan beberapa menit, mungkin 20 menit sampai 30 menit terakhir untuk tanya-jawab. Oke, part 1 ini tentang DC to DC basics, terus steady state analisisnya, analisa steady state-nya, design equation-nya, terus selection komponennya, jadi komponen selection-nya, cara memilih komponen-komponennya. Part 2-nya nanti tentang closing the loop, control selection, loss considerations, layout, sama bagaimana memperbaiki efisiensi. Oke, jadi ini masih awal sekali ya, jadi bagaimana kita bisa memahami cara kerja dari bug ya. Untuk memahami cara kerja dari bug, kita harus pahami juga awalnya itu dari mana ya, asal dari rangkaian asalnya itu dari mana, nanti kita lihat ya. Tapi sebelum itu, definisi dari DC to DC converter adalah rangkaian yang menggunakan switching network. Jadi ada saklarnya ya, saklar elektroniknya yang mengubah tegangan DC dari satu level ke level yang lainnya. Secara umum ada dua macam topologi, yang satu non-isolated, yang kedua isolated. Artinya kalau non-isolated ya nggak ada trafonya di dalamnya, ya tidak perlu menggunakan trafo, berarti tidak ada isolation between input and output. Terus biasanya yang non-isolated ini dipakai untuk yang low power, ya, use in low power applications on board, jadi langsung di PCB-nya. Contohnya adalah buck boost, CHOOK, SEPIC, banyak lah ya, banyak sekali. Kemudian yang kedua, tipenya adalah isolated, artinya memakai trafo. Nah, ini dipakai biasanya untuk medium sama high power. Ya, karena untuk high power, ya, tanpa adanya trafo agak susah. Seperti itu. Banyak dipakai untuk offline power supply. Offline power supply ini artinya apa? Offline power supply ini artinya adapter lah ya, yang dicolokkan ke colokan listrik. Jadi kayak adapternya laptop ya, atau adapternya chargernya smartphone, cellphone. Itu kan kita colokin ke colokan listrik ya. Nah, itu yang disebut sebagai offline power supply. High voltage power supply seperti yang saya pernah bantu desain untuk yang CAT scanner tadi, itu harus pakai trafo itu. Kalau nggak pakai trafo susah. Contohnya push pull, forward, flyback, halberd, dan banyak yang lainnya. Nah ini, jadi kita mulai dari yang simple aja dulu ya. Jadi kalau saya menerangkan tentang DC to DC, saya mulai dari yang simple aja dulu. Jangan langsung ke power stage-nya, jangan langsung ke bug-nya, tapi mulai dari sini kalau saya. Ini ada rangkaian sederhana kan, di mana saya ada sumber tegangan DC dan beban. Di antara tegangan input, sumber tegangan dan beban, di tengah-tengahnya ada saklar elektronik. Ya, dan saklar ini tentunya dia bisa on, bisa off, ya kan, bisa nutup, bisa buka gitu kan ya. Nah, kalau misalnya sumber tegangannya ini konstan atau fix, ya, jadi DC ya, tapi DC-nya fix gitu ya. Taruhlah 12 volt, taruhlah. Maka kalau kita lakukan aksi seperti ini, saklarnya kita tutup buka seperti ini, maka seperti kita bisa lihat dengan sini ya, di sini beban resistor di bagian beban ini akan melihat tegangan tersebut tidak konstan tapi terpotong-potong kan. Kalau saklarnya ditutup, ya dia melihat 12 volt ya bebannya. Kalau saklarnya dibuka, dia melihat 0 volt. Jadi seperti itu. Jadi seperti pulsa ya. Pulse waveform.
Jadi when on, the output voltage is the same as the input voltage, and the voltage across the switch is 0. Jadi asumsinya tentunya sekarang untuk saat ini adalah saklar elektroniknya ini ideal. Jadi pada waktu dia on atau tertutup, tidak ada tegangan yang jatuh di saklar tersebut. Pada waktu dia terbuka atau off, the output voltage is 0 and there is no current through the switch. Jadi tidak ada arus kan karena dia terbuka. Karena dia dibuka nggak ada arus, makanya tegangan yang dilihat oleh beban adalah 0. Ya. Nah, secara ideal power loss, jadi daya yang hilang yang diserap oleh saklar ini harusnya 0. Artinya semua daya yang disuplai atau diberikan oleh sumber itu akan diserap oleh beban. Ini bagus sekali untuk yang namanya converter, power converter, ya, pengubah energi. Dalam teknologi pengubah energi, kita ingin supaya rangkaian pengubah energi tersebut sangat-sangat efisien. Kalau bisa 100%, tapi nggak mungkin 100% kan kalau di real world ya. Tapi kita ingin supaya efisiensinya itu mendekati 100%. Nah, dengan cara seperti ini, memakai saklar, maka secara teori ini 100%. Karena pada waktu saklarnya ditutup, ya, semua daya mengalir kan dari input ke output, ya kan? Pada waktu saklar dibuka, nggak ada daya yang mengalir kan, nggak mungkin mengalir karena udah diblok sama saklar. Makanya tidak ada daya yang mengalir, tidak ada juga daya yang diserap. Ya. Jadi makanya dia efisien. Jadi daya itu hanya diserap kalau bebannya meminta. Kapan mintanya? Kalau saklarnya ditutup. Kalau bebannya nggak minta daya, ngapain dibuka kan? Ngapain ditutup saklarnya? Dan ini perbedaan yang mendasar antara switching converter sama linear regulator. Ya kan? Nah, mungkin pernah saya yakin lah ya sering memakai linear regulator kan ya. Kalau linear regulator kan ada device, ada komponen elektroniknya juga di tengah. Cuman dia selalu on dia. Taruhlah transistor ditaruh di tengah, tapi transistornya selalu on, selalu tertutup. Ya, terus gimana caranya supaya memvariasikan tegangan di beban? Kalau untuk linear regulator, caranya ialah dengan menyuntikkan arus yang berbeda, base current itu ya. Dengan arus base yang currentnya berbeda, maka tegangan yang drop di transistor tersebut akan berubah-ubah juga. Kalau tegangan berubah, maka kalau sumbernya fix, tegangan di tengah berubah, berarti tegangan di output juga berubah dong, ya kan? Dan itu caranya linear regulator. Tapi dalam prosesnya akan ada daya yang hilang, ya. Karena selalu ada tegangan yang jatuh di transistor tersebut. Kalau ada tegangan yang jatuh di transistor tersebut dan selalu on, berarti ada arus yang mengalir, maka seperti kita tahu akan ada daya yang hilang. V sama dengan V kali I. Ya, kalau saya kasih joke di kelas saya, kalau ada V ketemu I, maka mereka jatuh cinta dan menikah dan akan menghasilkan anak yang namanya daya. Daya ini daya yang hilang. Ya, jadi sangat-sangat berbahaya nih kalau tegangan bertemu dengan arus ini, bisa jatuh cinta mereka. Ya, kalau bisa jangan dipertemukan kalau untuk konteks konversi energi ya, rangkaian konversi energi seperti itu. Nah, kalau switching ini kan tidak seperti itu karena tidak selamanya saklar ini on, kadang-kadang on, kadang-kadang off ya, tergantung beban meminta atau enggak. Makanya 100% dia secara teori, 100% efisiensinya gitu ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Nanti kalau nggak jelas silakan tanya. Nah, karena tadi saklarnya on, off, ya, tutup, buka, akhirnya tegangan di resistornya akan terlihat seperti ini kan. Kalau dia inputnya 12 volt taruhlah. Yang atas ini 12 volt. Kalau saklarnya tutup, saklarnya kebuka jadi 0 volt ya. Balik lagi 12, 0 lagi. Jadi seperti ini tegangan yang ada di beban ya. Nah, terus yang jadi masalah adalah yang tadi kita
inginkan, yaitu ingin mengubah-ubah tegangan di beban ya. Nah, itu gimana dong? Ya itu kan artinya kita ingin yang ingin terjadi adalah kita ingin mengubah tegangan DC di input ke tegangan DC di output ya. Jadi kalau di DC di input itu sudah konstan, ya, kita ingin tegangan yang berbeda di beban. Caranya bagaimana kalau ini merupakan saklar? Caranya adalah dengan mengubah-ubah lamanya saklar tersebut ditutup, ya. Jadi on time-nya, ya, dibandingkan dengan periodanya. Ya, taruhlah dari titik sini ke titik sini adalah periodanya. Ya. Kalau misalnya lamanya saklar tersebut on dibandingkan dengan periodanya, ya, itu bisa kita mainkan, maka yang namanya average value dari tegangan di beban itu akan dapat diubah-ubah juga. Artinya seperti ini. Kalau saya ada beban ya, kalau misalnya ada beban nih, kalau misalnya ini beban dan beban itu melihat tegangan itu lurus saja, seperti itu, lurus saja. Ya, taruhlah 12 volt, lurus saja ya. Maka beban tersebut akan melihat rata-rata tegangan sebanyak 12 volt juga kan. Tapi kalau saya interupsi tegangannya seperti ini, jadi nggak lurus saja 12 volt. Tegangan kadang melihatnya 12 volt, terus ngedrop 0. 12 volt lagi, terus ngedrop lagi 0. Apakah beban tersebut akan melihat rata-rata tegangan yang sama, yaitu 12 volt? Nggak mungkin kan? Karena dari sini aja kita sudah bisa melihat bahwa di beberapa saat tegangan melihat 0 volt, tidak selalu melihat 12 volt. Jadi artinya semakin lama beban itu melihat 12 volt di dalam satu periodenya, akan semakin dekat besaran beban tersebut ke 12 volt. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya bebannya pengen menjadi cuma 1 volt, dari 12 volt ke 1 volt, ya jangan sampai beban itu melihat 12 voltnya terlalu lama. Ya, disedikitkan aja. Sedikit melihat 1 voltnya, sedikit lagi. Ya, jadi dari situ bisa dari situ makanya beban itu akan melihat tegangan rata-rata yang besarnya 1 volt. Ya. Matematisnya, kalau tadi kan cuman ceritanya aja ya, secara gambar. Matematisnya ya seperti ini. Ya, jadi besaran rata-rata dari tegangan adalah 1 dibagi periodenya, ya, integral dari fungsi dari tegangan di beban tersebut. Ya, seperti itu kan. Nah, ini kalau kita lihat fungsinya, fungsi dari tegangan di beban, itu hanya eksis pada waktu saklarnya on. Seperti itu kan. Jadi 0 ke on nih. Jadi T on ini. Yang saya belum bahas ini, maaf. Jadi yang lamanya on ini dibandingkan dengan periodenya itu yang kita sebut sebagai duty cycle. Ya, duty cycle. Jadi D itu sama dengan T on dibagi T. Ya, jadi lamanya kondak, lamanya on dibagi periode. Atau kalau ingin mencari T on-nya, lamanya saklar tersebut ditutup, itu sama dengan D kali T. Kan dari persamaan ini kita tahu T on sama dengan D kali T. Nah, ini yang nanti saya pakai di integral ini. Ya. Karena dari 0 sampai T on, itu ada besaran dari keluarannya, yaitu ini, PS ya, besarannya. Tapi dari T on ke T, kan 0. Jadi nggak perlu kita masukkan di integral. Ya kan? Jadi 0 ke DT aja, T on itu kan sama dengan DT. Karena saya masukkan ke sini. Dari 0 ke DT, fungsinya itu VS, ya kan, di atas ini. Nah, dari sini, karena VS itu adalah konstan, makanya tegangan rata-rata yang dilihat oleh beban sama dengan VS kali D. Nah, kesimpulannya apa? Dari rangkaian yang sangat mudah ini, ya, kalau kita punya rangkaian yang sangat mudah ini, ternyata tegangan rata-rata di beban itu bisa kita ubah-ubah berdasarkan duty cycle. Ya, berdasarkan duty cycle. Duty cycle itu apa? Berdasarkan besarnya rasio dari lamanya saklar ini ditutup dibandingkan dengan periodenya. Ya.
Jadi konsepnya mudah ya, konsepnya simple. Konsepnya simple sekali. Ini saya lanjut aja di sini. Tadi T on sama dengan DT kan. Nah, kalau T off itu sama dengan apa? Cara matematiknya. Seperti ini. T off atau lamanya saklar itu off atau open, itu sama dengan satu periode dikurangi T on-nya kan. T on-nya sendiri adalah DT. Ini. Jadi saya masukkan DT ke sini, akhirnya bisa kita simplify, sederhanakan, bahwa T off itu sama dengan 1 dikurang D kali T. Ini yang saya selalu bilang ke kelas saya, kalau saya ngajar kelas ini, di sini, di Kalpoli ini. Ini dua persamaan yang harus diingat, harus dimemorize. Karena akan saya ulang beberapa kali ini persamaan. Jadi T on sama dengan DT, T off sama dengan 1 dikurang D kali T. Harus dihafal. Karena nanti akan mudah untuk membahas konverter-konverter yang berikutnya kalau misalnya ini kita hafal. Jadi T on sama dengan DT, T off sama dengan 1 kurang D kali T. Nah, karena D ini adalah rasio dari T on ke T, maka besaran dari duty cycle tentunya adalah dari 0 sampai 1. Ya, saya nggak masukkan sama dengan, padahal bisa sih secara teori sama dengan ya. Less than equal to D, less than equal to 1. Nah, cuman pada praktisnya nggak mungkin sama dengan 0, nggak mungkin sama dengan 1. Ya, kenapa? Karena saklar yang non-ideal itu akan memakan waktu untuk di-on-kan atau ditutup, akan memakan waktu juga untuk dibuka. Jadi nggak bisa instantaneous, nggak bisa dia. Makanya nggak bisa kita dapat duty cycle 0 sama dengan 0, dan duty cycle sama dengan 1. Oke. Dari persamaan ini, ya, dari duty cycle, itu sama dengan T on dibagi T. Tapi T sendiri itu adalah kebalikan dari frekuensi kan. Makanya persamaan yang lain dari duty cycle adalah T on kali frekuensi, switching frekuensi. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ada dua cara kita bisa mengubah tegangan di output, mengubah tegangan rata-rata di output. Sekali lagi, tegangan rata-rata di output kan sama dengan tegangan input dikali duty cycle. Ya, sedangkan duty cycle sendiri ada dua caranya untuk mengubah-ubah duty cycle. Karena input sudah fix ya. Jadi cara yang mengubah adalah dengan cara mengubah duty cycle-nya. Ada dua cara kita mengubah duty cycle. Yang pertama adalah yang disebut sebagai PWM. Mungkin sudah banyak yang mendengar ya, PWM ya, PWM. Itu terjadi ketika, ya kalau kita lihat dari persamaan ini, ketika T on-nya ini kita ubah-ubah, tapi periodenya itu fix. Kita nggak ubah-ubah. Atau frekuensi ya, kalau kita pakai frekuensi ini. T on-nya yang kita ubah-ubah. Jadi lamanya saklar itu ditutup, itu yang kita ubah-ubah. Panjang atau lama, ya, atau sebentar. Tapi frekuensinya tetap. Frekuensi itu kan dari inverse dari waktu dari sini ke sini kan. Inverse dari periodenya. Jadi periodenya tetap, tapi yang kita ubah-ubah adalah T on-nya. Itu satu cara. Ini sangat populer ya, PWM. Cara yang lain atau metode yang lain untuk mengubah duty cycle sehingga kita bisa mengubah tegangan di keluaran adalah PFM. PF ini singkatan dari Pulse Frequency Modulation. Ada beberapa nama ini, cuman saya kasih namanya Pulse Frequency Modulation aja. Artinya apa? Yang kita ubah tidak lagi T on, ya, kebalikannya. Kalau tadi kan PWM yang diubah T on-nya, ya, F-nya tetap. Tapi kalau PFM kebalikan, T on-nya tetap, switching frequency-nya kita ubah-ubah. Hasilnya tetap sama kan, perubahan di duty cycle. Seperti itu. Ini saya ada gambarnya. Gambar untuk PWM seperti ini. Jadi untuk kita bisa lihat dari ketiga contoh ini, periodenya kan sama, nggak berubah tuh. Sama ya. Yang berubah adalah lamanya saklar itu on. Kalau lamanya saklar itu on, itu bukan lamanya apa ya, durasi ya, durasi dari saklar itu on, waktu ya, durasi waktunya on itu kecil, maka duty cycle-nya juga kecil. Ya, medium ya jadi medium. Kalau dia besar nih, durasinya lama durasinya, maka dia duty cycle-nya juga akan menjadi besar. Ya. Kalau PFM, nah ya, kita bisa lihat PFM kebalikan. Jadi T on-nya kita tetapkan ini, T on-nya nggak berubah-ubah nih. Dari ketiga contoh ini T on-nya sama kan? 1, 2, 3 sama semua. Yang kita ubah apa? Frekuensinya nih atau periodenya nih.
Yang ini kan periodenya lumayan lama nih. Yang ini medium, yang ini kan lebih kecil periodenya kelihatan. Ya. Jadi kalau periode lebih kecil berarti frekuensinya lebih tinggi. Ya. Dan berarti duty cycle-nya juga lebih tinggi juga. Oke. Ya, tadi dasarnya ya, nanti kita akan lanjutkan tuh. Belum selesai tuh ceritanya tuh. Nah, untuk DC to DC yang kita inginkan adalah namanya juga DC to DC ya. Yang kita inginkan adalah di sisi sumber, di sisi input, di sisi masukan, kita ingin tegangannya itu rata. Karena DC kan, DC kita pengennya rata. Arusnya juga, jadi arus yang masuk ke DC to DC convert ini, jadi sumber, arus sumbernya, itu juga kita pengennya rata. Ya. Sama dengan di bagian beban. Untuk DC to DC, idealnya kita pengen di bagian beban ini, tegangannya itu rata juga, arusnya juga rata, arus keluarannya. Pengennya seperti itu ya. Kalau hal tersebut terjadi, wah hebat kita. Kalau kita bisa mendesain DC to DC converter yang bisa mencapai kondisi seperti ini, wah hebat. Ya. Karena yang terjadi adalah susah. Yang terjadi adalah susah. Ya. Jadi yang kita pengen ya flat semua, namanya juga DC to DC, pengennya flat sama flat kan. Tapi yang terjadi adalah di bagian tegangan, bagian inputnya, tegangannya biasanya lumayan rata, lumayan datar, bagus. Tapi yang menjadi masalah biasanya arusnya. Arusnya biasanya punya riak ya mungkin bahasa Indonesia ya, atau ripple bahasa sini. Jadi nggak flat ya. Makanya perlu filter. Bagian luarannya sama juga. Biasanya tegangannya itu juga tidak rata. Tegangannya itu akan terjadi satu fluktuasi ya, walaupun kecil. Susah untuk mendapatkan tegangan yang benar-benar flat. Ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat sulit untuk mencapai kondisi seperti ini. Makanya saya bilang kalau bisa seperti ini hebat. Mendesain DC to DC seperti ini wah hebat. Oke. What is buck converter? Jadi saya sudah bahas tadi ya, saya sudah sebut ya bahwa buck converter itu adalah kunci. Jadi kalau di sini ada adik-adik mahasiswa yang ikut, kalau ingin memahami tentang converter, pahamilah buck. Ya, luar dalam harus dipahami. Kalau paham buck, insya Allah yang lain akan mudah memahami. Buck converter adalah DC to DC converter circuit that steps down at DC voltage at its input. Sudah tahu lah ya, step down dia. Jadi dia menurunkan tegangan. Dia non-isolated, artinya tidak ada trafonya, dan sering dipakai untuk board level circuit. Ya. Pakai untuk cellphone, banyak sekali ya di dalam cellphone kita tuh yang namanya buck converter. Ya, it is the most widely used DC to DC topology. Jadi sangat penting buck ini. Terutama untuk low power, tapi bukannya tidak memungkinkan untuk memakai buck itu untuk high power juga. Bisa juga, cuman lumayan sulit untuk high power. Okay. Harus ada trik-triknya lagi untuk memakai buck di high power. Oke. Sama kayak yang tadi kan, saya bilang kan belum selesai nih ceritanya, masih lanjut nih cerita. Ya. Jadi kalau ini sudah paham yang ini, kita bisa lanjut nih. Nah, tadi sudah saya sebut bahwa outputnya ini bentuknya seperti square wave ya. Dan saklarnya ini biasanya tadi kan saya sebut ada periodenya ya, ada frekuensinya. Frekuensinya ini kalau DC to DC biasanya ya sekitar 100-an kilohertz. Ya. Sekarang sudah mulai juga merambat ke sekitar 2-4 megahertz. Jadi lumayan tinggi frekuensinya ya kalau untuk rangkaian switching. Mungkin bagi beberapa partisipan di sini, audiens di sini, angka ini mungkin merasa tidak begitu impresif ya. Tapi kalau kita bayangkan secara fisik saja ya, ini kan sebenarnya sangat-sangat pencapaian yang sangat lumayan ya, lumayan lah dalam artian teknologinya ya. Kita bayangkan ya, 1 MHz saja. Kalau misalnya kita bisa punya saklar, punya teknologi ya, teknologi saklar elektronik yang bisa dibuka atau ditutup gitu ya, on off dengan frekuensi 1 MHz. Artinya apa? Artinya dalam 1 MHz itu artinya apa? 1 MHz itu artinya 1 juta
apa namanya tuh switching action dalam 1 detik per detiknya. Jadi bayanginnya seperti ini aja ya. Di rumah pasti ada lampu, ada saklar lampu kan. Ya, silakan coba pakai tangan kita sendiri nyalain sama matiin lampu bohlam di kamar kita. Berapa banyak kita bisa matiin nyalain dalam 1 detik? Paling cuma 2 kali, paling banyak, ya kan? 2 kali per detik. Kalau kita pakai saklar elektronik itu bisa nyalakan dan matikan ya saklarnya itu dalam hitungan 1 juta benar ya, 1 juta per detik. 1 MHz itu kan 1 kali 10⁻6 ya. Berarti 1 juta actionnya per detik. Bisa dibayangkan nggak tuh? Susah kan ngebayangkannya juga. Ya dari situ kita punya perspektif yang baru ya. Wah ternyata memang kalau dibandingkan dengan saklar lampu aja, wah udah susah ya kita ngebayangin aja. Gimana coba? Saklar kok bisa on off 1 juta kali per detik? Bingung kan mikirnya juga, saya juga nggak kepikir itu. Gimana caranya? Ya. Tapi ya seperti itu, teknologi sekarang mampu untuk mampu membuat DC to DC converter dengan saklar yang bisa on and off 1 juta kali per detik. Malah ada yang sampai 4 MHz per detik, artinya 4 juta kali per detik. Aduh, nggak tahu bayanginnya gimana. Malah ada satu perusahaan yang mengklaim mereka bisa saklar mereka bisa on off sebanyak 40 MHz. Ini kecepatannya, artinya 40 juta per detik. Luar biasa ya kalau salah benar ya teknologinya. Oke. Nah, karena ini tadi square wave. Nah, square wave ya, yang tinggi, rendah, tinggi, rendah. Padahal tadi saya bilang kalau untuk DC maunya apa? Maunya kan rata kan. Sedangkan yang kita dapatkan kalau pakai rangkaian yang sederhana tadi adalah tegangan di luarnya adalah apa? On off. Nggak bagus kan seperti ini kan? Terus gimana dong caranya untuk kita bisa membersihkan tegangan tersebut? Kita pakai filter. Ya. Why not add a low pass LC filter? Sudah belajar kan filter ya untuk adik-adik di kelas rangkaian. Nah, jadi tambahan dari rangkaian tadi, ini kan rangkaian yang sebelumnya, yang simple. Ya. Karena tegangan di luarannya itu masih square wave, saya akan pasang low pass filter nih. Supaya tegangan di luarnya menjadi semakin rata. Jadi tidak terlalu seperti tadi. Jadi rata aja sekarang. Karena pakai low pass filter ini. Oke. Nah, ini memang memecahkan satu masalah, tapi akan menimbulkan masalah yang lain. Kenapa? Karena di dalam LC filter ini ada L-nya. L-nya ini dia kan bisa menyimpan energi. Jadi bayangkan pada waktu saklarnya nih on nih. Pada waktu saklarnya di-on-kan. Arus mengalir kan? Arus mengalir dari sumber. Mengalirlah di arus ke induktor. Ya, secara bersamaan akan memproduksi flux di dalam induktornya. Dan fluxnya ini berjalan di dalam core-nya. Ya. Dia terus berjalan, akan minta supaya terus berjalan, nggak boleh berhenti ini fluxnya. Harus berjalan terus, namanya continuous flux kan. Nah, tapi tiba-tiba kita matikan saklarnya, kita buka saklarnya. Ya, kalau kita buka saklarnya, maka arusnya akan mati juga kan ke induktor tersebut. Kalau arusnya mati, berarti secara mendadak fluxnya ini harus berhenti. Padahal untuk induktor, flux ini nggak boleh berhenti secara mendadak. Ya. Nah, akibatnya gimana? Akibatnya, karena dia ingin energinya itu harus berjalan terus, ya, akhirnya ini tegangan di titik ini akan turun secara drastis. Ya, turun secara drastis. Kenapa? Dia akan turun terus. Kenapa? Supaya untuk memaksa elektron itu istilahnya ya, loncat dari sisi sini ke sisi sini. Karena kalau elektron bisa loncat, maka arus akan tetap mengalir kan. Jadi fluxnya senang lagi, happy lagi, bahagia lagi. Ya. Jadi fluxnya ini berusaha supaya ada tetap aliran arus listrik ke
induktornya. Pada waktu arus listrik itu kita stop, marahlah dia. Jadi kalau istilah saya di sini ke mahasiswa saya bilang induktornya ini marah. Caranya dia menunjukkan kemarahan dia gimana? Dia turun tegangannya di sini. Turun drastis, ya, sehingga selisih tegangan dari sumber, ini kan sumber kan tegangannya ini ya, fix ya, taruhlah 12 volt. Sedangkan titik sini, ini turun terus turun sampai selisihnya tuh jauh. Beda potensialnya jauh. Kalau beda potensialnya jauh, kita belajar kan, elektron gampang loncat. Ya, gampang loncat elektron. Artinya apa? Kalau di lab ya kelihatan spark, kayak kilatan gitu. Loncat dia melalui udara. Ya terus saklarnya ya rusak akhirnya. Seperti itu. Karena tegangannya menjadi tegangan sangat tinggi, tidak bisa di-handle lagi oleh saklar. Awalnya dia loncat elektronnya, lama-lama ya elektronnya lewat ke saklar yang udah rusak itulah. Seperti itu. Intinya, kalau kita cuman tambah low pass filter ini dengan adanya induktor seperti ini, maka tidak akan jalan nih rangkaian. Rangkaiannya akan useless ya. Gitu. Tujuannya sih benar ingin membersihkan tegangan di luar, tapi dalam prosesnya tidak bisa seperti itu karena ada induktor. Terus gimana dong? Gimana cara kita mengoreksi masalah ini? Jawabannya lumayan simpel. Gimana kalau pada waktu tegangan di titik sini nih mulai turun, kita pasang saklar lagi yang menjaga supaya tegangan di sini itu tidak terlalu negatif, malah bisa di-pull ke nol, ke ground. Ya, caranya gimana? Menggunakan dioda. Seperti itu. Jadi kalau saya tambah dioda di sini nih, di tengah nih, tambah aja dioda. Ya. Jadi anoda kan, saya bisa gambar nggak di sini? Bisa kayaknya. Kelihatan nggak gambaran saya? Walaupun jelek. Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Oke. Jadi pada waktu induktor ini berusaha untuk menurunkan tegangan, ya lebih kurang dari nol lah ya. Langsung ini kan titik anodanya ini kan nol. Ini anode ya, anode and cathode dari diodanya. Pada waktu induktornya ini ingin turun dari nol, langsung di anodnya kelihatan, katoda, kamu tuh tegangannya lebih kecil dari saya harus on. Langsung lah diodanya akan on. Ya, jadi aman. Jadi pada waktu saklarnya dibuka, otomatis diodanya akan on, akan tertutup. Karena anoda, benar ya anoda ya, anode lah ya. Karena anode has a higher potential than cathode. Gitu. Mudah-mudahan masuk ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini solusi yang sangat simpel tapi sangat efektif. Ya. Nah, kalau kita tambah dioda di situ, bentar ya, nggak mau nih, next. Jadinya apa? Saya iris dulu. Kalau saya tambah dioda di situ, akhirnya yang terjadi adalah rangkaian buck converter. Ini kan rangkaian buck ini. Ya. Jadi seperti itu ya cerita di balik buck. Kalau boleh saya bilang cerita di balik sejarahnya buck, ya nggak sejarah juga. Maksudnya kalau kita telusuri dari awal gitu ya, dari switching circuit yang sangat sederhana, kemudian kita coba kasih filter, tapi kemudian nggak bisa, harus tambah dioda. Akhirnya jadilah buck converter. Dan ini yang kita sebut sebagai power stage of buck converter. Power stage-nya. Apakah buck converter itu yang komplit ya seperti ini ya? Tidak juga, karena ini hanya untuk power stage-nya aja. Power stage itu artinya apa? Power stage itu artinya bagian dari rangkaian buck converter yang memfasilitasi pengaliran daya. Ya, jadi ada daya yang mengalir dari sumber ke beban kan? Nah, hanya di bagian-bagian ini saja daya itu akan mengalir. Ya, di bagian lain itu enggak. Bagian lain itu apa maksudnya? Contohnya sistem kendalinya.
ya, feedback loop-nya yang saya tidak gambar di sini. Itu akan menjadi part 2 itu. Ya, jadi harus ada feedback loop. Biasanya ada feedback loop. Kenapa? Karena kita ingin tegangan di luar ini, tegangan luarannya ini itu tetap konstan. Walaupun bebannya berubah, arus beban berubah, walaupun tegangan input berubah, fluktuasi, tapi kita ingin tegangan di luar ini, tegangan di luaran ini atau di output ya, itu tetap terregulasi dengan baik. Itu harus ada feedback loop, feedback umpan balik yang kemudian memonitor dan mengkontrol duty cycle supaya switch-nya ini bisa berubah-ubah duty cycle-nya untuk memaintain tegangan output. Itu yang missing dari sini. Hal lain yang missing juga adalah ini yang banyak sekali di textbook ya, di textbook power electronics selalu gambarnya seperti ini kan, ya. Seperti ini selalu tuh. Ya. Nah, yang saya tidak suka adalah jangan sampai kita berpikir kalau buck converter itu power stage-nya itu seperti ini saja, enggak. Karena ada satu yang missing yang sangat kritikal, yaitu adalah input kapasitor di sini. Ya. Nah, kenapa di banyak textbook yang terkenal itu ya tetap aja memakai rangkaian power stage-nya seperti ini? Karena asumsinya adalah sumber tegangannya itu adalah ideal. Ini sumber tegangannya ideal nih. Kalau sumber tegangannya ideal, maka nggak perlu namanya input kapasitor, itu nggak perlu. Tapi kalau kita bicara real world, praktisnya, buck converter ini tidak akan berjalan tanpa ada input kapasitor. Kenapa? Karena mana ada yang namanya sumber tegangan ideal. Ya, sumber tegangan itu pasti ada misalnya source resistance, ya, dan mereka tidak bisa biasanya ya, umumnya tidak bisa menghandle yang namanya transient energy. Ya, jadi diperlukan ada energy storage untuk membantu real world practical voltage supply. Gitu. Jadi it's a must ya. Jadi input kapasitor itu harus di power stage converter itu harus. Jadi itu yang saya tekankan juga ketika saya mengajar kelas ini kepada mahasiswa saya, taruh input kapasitor di sini. Jangan sampai enggak. Ya, jadi jangan mengasumsikan karena di buku tidak diperlihatkan dan malah jarang disebut ya. Tapi yang di praktisnya itu harus wajib. Ya, wajib ada input kapasitor. Ya, silakan kalau nggak percaya sama saya bikin buck converter tanpa input kapasitor. Kalau di simulasi ya iya jalan karena di simulasi kan sumber tegangannya ideal. Ya. Seperti itu. Ini dia yang feedbacknya ya. Jadi seperti ini diagramnya lah ya. Diagramnya seperti itu. Nah, untuk memahami pengoperasian dari buck converter, kita harus juga memahami pengaruh dari arus di induktor. Ya, karena arus di induktor ini akan mempengaruhi cara kerja dari buck converter ini, termasuk steady state condition-nya, ya, seperti transfer function-nya dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini sangat termasuk yang basic adalah mengetahui jenis dari induktor, arus induktor yang ada di buck. Ada beberapa mode lah ya, yang kita sebut sebagai conduction modes. Yang pertama adalah continuous conduction mode, di mana induktor ini ya, arus di induktor ini itu selalu di atas 0. Ada juga yang disebut discontinuous conduction mode, di mana arus induktor itu pada satu saat akan mencapai 0 dan akan stay di 0, dan kemudian kita charge lagi induktornya seperti itu. Dan ada juga yang namanya boundary conduction mode. Boundary conduction mode itu adalah perbatasan antara continuous conduction mode sama discontinuous conduction mode. Jadi CCM ke DCM, batasannya adalah boundary conduction mode. Nah, kenapa ini penting? Ya karena kenapa mengetahui boundary conduction mode ini penting? Karena boundary conduction mode ini dipakai untuk menseleksi
ukuran dari induktor yang kita akan gunakan di buck converter. Ini sangat penting. Nah, antara kedua mode ini, mana yang antara CCM sama DCM ya, CCM dan DCM, mana yang biasanya sering dipakai untuk converter design, untuk buck converter? Yang biasa dipakai adalah continuous conduction mode. Ya, untuk buck ya, untuk buck itu continuous conduction mode. Ya, ada berapa trade-off ya antara continuous conduction mode sama discontinuous conduction mode. Tapi mungkin saya saya akan ulas sekarang. Tapi ada trade-off-nya, ada keuntungan, ada kerugian mengoperasikan buck di CCM atau di DCM. Tapi pada umumnya desain dari DC to DC converter untuk buck itu memakai mode yang CCM. Nah, ini salah satu hasil pengukuran di lab yang saya pernah coba untuk buck converter. Ini contoh buck converter yang CCM. Jadi ini dari oscilloscope. Nah, ini yang DCM seperti ini. Ya. Oke, sekarang saya akan coba memulai analisa dari steady state ya. Analisa steady state dari buck yang beroperasi di CCM. Ya. Karena ini yang sangat sering dipakai CCM. Awalnya itu adalah kita ingin memahami transfer function. Transfer function itu artinya hubungannya apa antara tegangan di keluaran sama tegangan di masukannya. V out sama V in ini hubungan apa di steady state untuk buck yang beroperasi di CCM. Oke. Ada beberapa metode ya untuk menurunkan persamaan dari transfer function. Cuman yang saya ajarkan di mata kuliah saya itu untuk yang mata kuliah elektronika daya di Kapolri, saya memakai konsep volt second balance. Volt second balance itu artinya untuk induktor ya. Jadi induktor ini adalah the main energy storage. Saya akan mengaplikasikan konsep volt second balance ke induktor. Karena saya tahu ya ini asumsinya ini ideal ya, induktor yang ideal. Untuk induktor yang ideal ya, tegangan rata-rata dari induktor yang ideal itu adalah 0. Ya, jadi tegangan rata-rata yang ada di induktor itu 0. Sebenarnya ini konsep yang tidak terlalu bukan hal yang baru. Kenapa? Karena kita tahu nama lain dari rata-rata adalah average. Nama dari rata-rata adalah DC atau DC. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong, what is the average voltage across the inductor? Itu sama dengan menggunakan kalimat seperti what is the DC component of the inductor. Jadi average value itu sama dengan DC component. Average value of a periodic waveform itu sama dengan DC komponen dari periodic waveform. Artinya nilai rata-rata dari gelombang yang berperiodik ya, itu sama dengan komponen DC-nya. Ini sama nih. Nah, dan kita sudah pelajari ini saya ngomong ke adik-adik mahasiswa terutama ya, sudah pelajari di mata kuliah rangkaian, kalau saya untuk steady state ya, punya rangkaian seperti ini, ya, ini DC nih. Ya. Kemudian saklar ini saya tutup. Ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada waktu transient ya sebelum steady state akan ada perubahan arus. Mungkin akan saya tambah lagi ya, pakai R lah supaya lebih. Kalau nggak ntar infinite ya, pakai R. Ya seperti itu. Ini ada I-nya nih sini ya, arus. Jadi RL circuit lah ya. Jadi pada waktu saklarnya saya tutup, ada fase transient kan ya. Kemudian pada masa steady state yang terjadi adalah besaran dari arusnya itu pasti adalah
dibagi VDC dibagi R, ya kan? Ini steady state loh ya. Artinya apa? Pada waktu steady state, induktor ini karena dia sumbernya adalah DC, ya, induktor ini beraksi sebagai apa namanya tuh? Short circuit. Short circuit apa ya? Hubungan singkat ya. Apa ya, kayak kawat aja lah. Ya, jadi dia acts like a short circuit like that. Ya, jadi karena dia DC maka dia beraksi sebagai short circuit. Jadi arusnya pada steady state itu adalah VDC dibagi R. Ya. Nah, sama juga ya. Kalau misalnya induktor ini berfungsi sebagai kawat saja, ya, short circuit, berapa tegangan di induktor ini pada waktu steady state? Pada waktu steady state terjadi, tegangannya udah pasti 0 volt. Ya kan? Ini terjadi pada waktu steady state dan DC sumbernya. Sama aja dengan yang saya omongin barusan kan. Bahwa in volt second balance, the average voltage across inductor adalah 0. Ini statement ini sama dengan apa yang adik-adik sudah pelajari di kelas rangkaian dulu. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu a DC, inductor look like a short. Makanya dia 0. Ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari matematisnya seperti ini, VL average itu sama dengan 1/T 0 to T, ya kan, seperti itu, VL of T dt, ya, seperti itu. Cuman kita tahu kan di rangkaian ini hanya ada 2 state, ya, hanya 2 state yang ada di rangkaian ini. State apa aja? State yang pertama ialah ketika saklarnya on. Nanti kita bahas lagi. Ketika saklarnya on itu state nomor 1. Yang kedua adalah ketika saklarnya off. Jadi hanya 2 state aja. Artinya kalau saya pecahkan nih VL of T, tegangan di induktor, akan ada 2 tegangan. Yaitu tegangan yang namanya VL on dan VL off. Jadi tegangan di induktor pada waktu saklar on, tegangan di induktor pada waktu tegangan open atau off. Ya, aduh, panjang. Oke. Nah, nanti akhirnya seperti ini nih persamaannya. Dan kita akan lihat nanti bahwa tegangan di induktor ya, itu, maaf ini saya nulis pakai mouse jadi agak susah ini. Ya, seperti itu. VL on ini bisa kita bagi menjadi 2 nih integralnya. Ya, saya nggak ada catatan di sininya di PowerPoint-nya, jadi harus saya tulis di sini. Ya, seperti itu. Jadi bagi 2, T on ke T. Ya, seperti itu. Terus ini VL off. Ya, seperti itu. Sama dengan 0. Di average value-nya sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 berarti kan ini nggak ngefek lah ya. 1/T sama dengan 0 jadi nggak ngefek kan. Jadi yang ada seperti ini persamaan. Ya, dan dari sini kita turunkan lagi. Saya langsung kemari lah ya. Ya, nanti akan saya unjukkan bahwa VL on itu adalah constant, VL off itu adalah constant juga. Kalau dia constant, fungsinya constant, saya bisa keluarin dari integral kan. Sama juga dengan VL off, saya bisa keluarin dari integral. Jadi ntar sama dengan, jadi VL average itu sama dengan VL on kali T on tambah VL off, oke, kali apa? Kali T dikurang T on. Maaf ya, tulisan saya jelek karena pakai mouse ini. Ya, aduh, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, T dikurang T on ini apa namanya? T off kan? Seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau kita turunkan persamaannya dari awal ini ya, awalnya ini nih, maaf ini kemana-mana ini tulisan saya. Dari volt second balance itu konsepnya adalah average voltage across inductor adalah 0 volt. Dari sini kita bisa turunkan persamaan integralnya yaitu ini 1/T 0 to T VL of T dt. Dari sini kita bisa
breakdown atau bagi tegangan induktor menjadi dua, VL on sama VL off. Makanya integralnya menjadi dua nih. Dari 0 sampai T on itu VL on, dari T on sampai T itu adalah VL off. Ya. Nah dari sini masuk ke sini, VL on-nya fix kali T on, ya kan? Yang ini VL off-nya fix itu dikali T dikurang T on. Tapi kita tahu T kurang T on adalah T off. Nah ini tetap sama seperti ini. Jadi hasil akhirnya adalah average voltage across inductor itu sama dengan VL on, T on, tambah VL off, T off, sama dengan 0. Nah, ini caranya, metode yang saya jelaskan di kelas saya di sini. Ya, jadi untuk menurunkan transfer function dari buck converter, dan ternyata nanti sama. Buck converter iya, boost converter iya, buck boost juga iya sama sampai yang isolated juga, seperti misalnya push pull, flyback, dan forward. Itu nanti sama semua, persamaannya seperti ini. Jadi ini salah satu hal lagi yang saya minta mahasiswa saya di sini untuk menghafal. Hafalkan ini. Ya, average voltage across the inductor adalah VL on, T on, tambah VL off, T off. Sama dengan 0. Mudah kan? VL on, T on, VL off, T off. Nah, nanti dari sini kita bisa lihat, ternyata untuk menurunkan transfer function, itu seringkali hanya perlu mengetahui VL on sama VL off saja. Kenapa? Karena T on itu biasanya sama. T off itu biasanya sama untuk mayoritas converter. T on itu sama, T off itu sama. Jadi nggak perlu repot lagi menurunkan T on sama T off, karena selalu sama. Yang perlu diturunkan atau perlu diketahui adalah VL on sama VL off-nya. Nah, ini berbeda-beda nanti. Kalau buck seperti ini, kalau boost seperti ini VL on-nya, tapi T on-nya selalu sama untuk buck boost sama buck boost ya. Bisa kita lihat nanti. Oke. Mungkin saya clear all drawings. Next. Oke. Jadi ada dua state kan, tadi saya bilang state di mana saklarnya on sama saklarnya off. Sekarang kita lihat kalau saklarnya on. Rangkaiannya akan berubah. Tadi kan rangkaian awalnya seperti ini. Kalau saklarnya on, rangkaiannya berubah nih. Ya. Jadi seperti ini. Kalau rangkaian saklarnya on, itu diodanya akan reverse bias namanya. Karena titik ini akan menjadi plus dari sumber kan. Kalau ini 12 volt, maka titik ini menjadi 12 volt. Sementara di sini 0 kan karena ground. Ya, sedangkan kita tahu di bagian bawah adalah anode. Di atas adalah cathode. Jadi kalau anode-nya 0, cathode-nya 12 volt ya tentu aja diodanya off seperti itu. Dan akhirnya energinya berjalannya seperti ini, arusnya berjalan seperti ini. Jadi energinya disediakan oleh sumber, masuk ke beban seperti itu, dan arusnya balik lagi seperti ini. Oke. Nah, tadi kan saya bilang untuk menurunkan steady state transfer function-nya perlu VL on sama T on, VL off sama T off ya. Oke. Nah ini VL on nih. Tadi VL on itu apa artinya? VL on itu artinya tegangan di induktor ketika saklarnya pada posisi on. Bisa kita lihat sekarang berapa tegangan di induktor tuh? Berapa? Kalau ini V out, ini kita maintain ya, ada feedback-nya, kita maintain sebagai V out, jadi fix nih. V out-nya fix, VS-nya juga fix. Berapa tegangan di induktor? VS dikurang V out kan? Mudah saja kan? VS dikurang V out. Nah ini kan fix. Kalau VS-nya fix, V out-nya fix, maka VL-nya juga fix. Maka tadi saya bilang di sini VL on-nya ini fix nih. Ya, besarannya seberapa? Kalau untuk buck, besarannya sekitar VS dikurang V out. Seperti itu. Nah ini, jadi VL on sama dengan VS dikurang V out. Ya, masih kurang T on nih. Ya, kita kan sekarang lihat state yang pertama. VL on udah dapet. T on-nya berapa? T on kan tadi kita sudah belajari. Yang tadi itu, awal-awal. Ya, jadi duty cycle adalah rasio dari T on ke T kan? Maka T on adalah D kali T. Nah, ini dia T on-nya nih. Nah, ini yang perlu dihafal juga, karena di mayoritas konverter, T on itu selalu DT. Untuk yang idealnya ya tentunya, kondisi ideal. T on itu selalu DT.
yang berubah adalah VL on-nya. Jadi kita udah dapat nih. Kita udah dapat VL on-nya, kita udah dapat T on-nya. Oke? Nah, kalau nggak salah nanti berikutnya adalah mencari VL off sama T off. Oke? Nah, betul. Di slide berikutnya adalah rangkaian ini kemudian akan berubah ketika state-nya itu adalah saklarnya dibuka. Ketika saklarnya dibuka, kita bisa lihat dengan jelas di sini, sumber tegangannya itu diputus, dicopot lah istilahnya dari rangkaiannya, dilepaskan. Jadi nggak, rangkaian yang sebelah kanan ini nggak ngelihat lagi yang namanya sumber tegangan, nggak kelihatan lagi karena diblok oleh saklar ini. Saklar ini bilang, kamu nggak boleh lagi ngelihat sumber tegangannya. Jadi lihat tuh, di sebelah sini rangkaiannya berubah kan? Berubah, nggak ada sumber tegangan sekarang. Lah, tapi kan bebannya tetap meminta energi. Beban ini kan ada tegangan yang tadi konstan, ada R. Tadi pakai hukum Ohms kita tahu kalau ada tegangan, ada R, maka akan ada arus. Kalau ada arus berarti perlu energi dong. Nah, energinya dari mana kalau tegangannya sudah diputus? Makanya kita perlu adanya induktor. Karena induktor ini adalah penyimpan energi. Ya, jadi induktor ini dimanfaatkan ketika saklarnya itu di-open, bebannya masih minta energi, sedangkan sumber tegangan sudah dicopot, akhirnya ya energinya dapat dari induktornya. Artinya apa? Induktornya sekarang di-discharge, dirilis energinya. Rilis dia. Dilepas energinya. Tadi disimpan, sekarang dilepas ke beban seperti itu. Ya, dan berputar seperti ini. Nah, diodanya kok menjadi on sekarang, padahal tadi sebelumnya off kan? Nah, ini kan off. Kok tahu jadi open? Ya, karena tadi saya bilang kan, ingat kan tadi waktu rangkaian yang sangat-sangat dasar tadi, ya pada waktu saklarnya di on, ini induktor minta supaya arusnya tetap berjalan. Caranya gimana? Dengan merendahkan tegangan di sini, di titik ini. Kalau tegangan ini lebih rendah dari 0, maka otomatis diodanya akan menyala ya, karena anode-nya di 0, katodnya itu di tegangan yang lebih kurang dari 0, makanya dia on seperti itu. Bagus ya, kayak sulap ini. Kalau menurut saya ini kayak sulap, benar-benar jenius yang menemukan bug pertama kali ya, jenius. Jadi seperti itu, simple tapi efektif dan efisien juga ya, seperti itu. Nah, sekarang yang kita cari adalah apa tadi? VL off sama T off. VL off itu apa? VL off itu adalah tegangan di induktor pada waktu saklarnya off. Berapa tegangannya di induktor pada waktu tegangan off? Pada waktu saklarnya off. Titik ini dikurangin titik ini. Titik ini berapa? Otomatis 0 lah, hampir 0. Kan seperti itu. Ya 0 lah di sini ya. Karena dia ground. 0. Titik ini berapa? V out. Berarti dari sini ke sini, 0 dikurang V out sama dengan minus V out. Nah, jadi kita udah tahu tuh, VL off sama dengan minus V out. Nah, satu lagi yang kita perlu adalah T off nih. Ini kalau kita sudah tahu T off, beres lah kita nih, udah bisa menurunkan steady state nih, transfer function-nya. T off-nya itu gimana? Tadi kita sudah belajar juga kan, bahwa T off itu adalah T dikurang T on. Sedangkan T on sendiri adalah DT dari yang sebelah ini, tuh kan. T on itu adalah DT. Ya, saya masukkan aja ke sini. Jadilah T off sama dengan 1 dikurang D kali T. Dan ini yang saya minta untuk mahasiswa saya juga untuk menghafal, karena ini akan diulang-ulang terus. Oke? Jadi sekarang saya sudah dapat keempat-empatnya nih. Saya sudah dapat VL on, yaitu VS dikurang V out. Jadi ini terjadi pada waktu saklarnya on. VL on itu adalah VS dikurang V out. T on-nya adalah DT. VL off pada waktu saklarnya off. Kita punya VL off sama T off. VL off-nya adalah minus V out. T off-nya adalah 1 minus D kali T. Ya, jadi jangan lupa T-nya. Sama dengan 0. Yang tadi persamaannya adalah average voltage sama dengan 0. Sama dengan 0. T-nya cancel, dan kita buka ya persamaannya pakai aljabar, dapatlah akhirnya transfer function-nya. Mudah saja kan? V out sama dengan D kali VS. Jadi mudah sekali ternyata untuk menurunkan transfer function. Ya. Jadi ada beberapa cara, ini yang menurut saya paling mudah dan mudah dipahami untuk menurunkan transfer function di steady state untuk CCM. Ya. Jadi kelihatan dari sini transfer function-nya, bahwa
average output voltage dari buck converter itu sama dengan input voltage dikali duty cycle. Ya. Tadi saya sudah sebut juga bahwa besaran dari duty cycle adalah antara 0 sampai 1. Artinya apa? Artinya output voltage ini paling maksimum adalah sama dengan input kan, kalau D-nya sama dengan 1. Cuman pada umumnya duty cycle kan di bawah 1 ya. Taruhlah 0,8. Kalau V out sama dengan 0,8 kali VS, berarti kan V out lebih rendah dari VS. Dalam artian, transfer function ini menunjukkan bahwa di buck converter, tegangan output itu selalu lebih kecil dari tegangan input. Ya, karena seperti saya sudah sebut juga, tidak mungkin duty cycle itu sama dengan 1. Jadi selalu di bawah 1. Jadi artinya ini step down. Ya. Dan yang menarik adalah, ini berhubungan dengan teknologi DC. Ya, dulu Edison tidak punya teknologi trafo, karena trafo hanya bisa untuk AC. Ya. Dengan adanya buck converter ini, kita punya trafo untuk DC sekarang nih. Ini kan sama aja kayak trafo. Ya. Trafo kan fungsinya untuk step down, step up ya, untuk AC ya. Kalau untuk DC pakainya apa? Pakailah DC to DC converter seperti ini. Ya. Dengan pakai buck kita bisa step down voltage sama kayak trafo. Ya, jadi salah satu alasan kenapa dulu saya jatuh cinta sama elektronika daya adalah karena saya baru ngeh gitu, ternyata ada trafo untuk DC. Ya, dan pakainya ya teknologi ini, teknologi yang simple seperti ini. Ini kan simple. Ya. Dengan seperti ini kita bisa membuat trafo DC. Oke. Jam berapa sekarang? 8.48. Oke, saya lanjut deh. Oke, tadi sudah menurunkan transfer function-nya. Sekarang yang ingin saya coba share adalah gimana kita memilih komponen. Ini adalah bagian penting dari desain. Jadi kalau kita mendesain DC to DC converter, kita harus tahu cara memilih komponen-komponen power stage-nya, controller stage-nya, macam-macam ya. Tapi kalau untuk hari ini kita bicara tentang power stage-nya aja. Ya. Artinya kita perlu tahu gimana caranya kita memilih input kapasitornya, gimana kita cara memilih MOSFET-nya atau saklarnya, induktornya, diodanya, output kapasitornya, dan sebagainya. Ya. Sekali lagi saya ingin tekankan, kalau kita paham ya konsep dari cara kita memilih komponen di buck, maka insya Allah untuk topologi-topologi yang lain itu akan dapat memahaminya, menganalisa dengan cara yang sama dan mudah insya Allah dengan cara yang saya akan coba paparkan di sini. Ya. Jadi kuncinya ini buck ini. Oke, ceritanya masih panjang sebelum kita ke sana nih. Jadi untuk menseleksi komponen ini, yang paling utama adalah yang paling penting adalah induktor. Induktor ini adalah komponen pentingnya karena dia yang menyimpan energinya. Ya. Jadi untuk memilih induktor kita harus memahami lagi cara kerja induktor tersebut, utamanya dengan arusnya ya. Jadi arusnya induktor. Ini tadi kita sudah kita turunkan ya. Jadi untuk saklarnya on, statusnya on, ya. Tegangan di saklar, tegangan di induktornya adalah VS dikurang V out. Ya. Dan secara persamaan dari tegangan di induktor. Jadi tegangan di induktor adalah L di ILDT. Ya, itu sama dengan VS dikurang V0. Dari sini kita tahu di ILDT sama dengan VS dikurang V0 dibagi L. Seperti itu. Ya, jadi dari persamaan ini saya dapat turunkan persamaan di ILDT sama dengan VS dikurang V0 dibagi L. Ya. Nah, yang sangat menarik adalah dari sini saya bisa buktikan bahwa pada saat saklarnya itu on atau ditutup, ternyata induktornya itu charging. Taunya dari mana? Karena posisi tegangan di induktor tersebut adalah positif. Kalau posisinya positif berarti dia charging kan? Kenapa bisa begitu? Nah, kita bisa lihat dari persamaan ini ya nanti ya. Tegangannya positif saya bilang kan. Kenapa positif? Karena VS dibagi V0 itu sama dengan positif, benar nggak? Tadi kan saya bilang buck itu adalah step down. Ya, step down itu artinya apa? Tegangan keluarannya selalu lebih rendah dari tegangan masukan. Berarti VS dikurang V0 sama dengan positif dong, ya kan? Nah, kalau sudah saya sudah bisa meyakini bahwa
yang ada di numerator ini adalah positif, sekarang kita lihat denominatornya. Ya, bagian bawahnya nih L. L ini positif apa negatif? Sudah pasti positif, ya kan? L itu nggak bisa negatif, jadi positif ya. Oke, kalau ada dua angka, positif dibagi positif akan menjadi positif juga kan? Nah ini angka ini pentingnya apa kita tahu apa sign-nya itu positif? Karena yang kita cari adalah DILDT. DILDT itu apa? Ini adalah slope dari inductor current. Jadi ternyata slope-nya inductor current itu adalah positif. Kalau slope dari inductor current itu adalah positif, berarti dia naik. Arusnya naik seperti ini. Ya. Dan naiknya caranya gimana? Apakah eksponensial? Apakah dia mengikuti parabolik? Ataukah dia linear? Ternyata linear. Kenapa? Karena kalau kita lihat VS ini konstan. Vout ini konstan. Jadi konstan dikurang konstan sama dengan konstan kan? L juga konstan. Jadi konstan dibagi konstan sama dengan constant. Jadi tidak hanya sign-nya itu positif, tapi besarannya juga konstan. Ya, kalau kita gambar slope, ya, yang gambar gelombang lah ya, yang punya slope-nya positif dan konstan. Gimana gambarnya? Tentunya linear seperti ini kan. Oke. Jadi ini bukti bahwa karena arusnya itu meningkat di induktor pada waktu saklarnya on, maka kita tahu sekarang bahwa induktornya adalah charging, menyimpan energi. Oke. Nah, dari sini juga kita bisa solve delta IL-nya. Jadi di IL ini pada waktu frekuensi yang sangat tinggi itu sama dengan delta IL. Ya, jadi dari persamaan ini saya tahu delta IL itu sama dengan VS dikurang V0 dibagi L dikali delta T. Delta T itu dari DT. Dari sini ya, DT jadi delta T. Ya. Nah, karena ini terjadi pada waktu saklarnya on, maka delta T-nya kita tahu, durasinya itu kan T on. Ya, jadi lamanya saklarnya ini on adalah T on. Kita tahu T on itu adalah, tadi kan saya sudah minta untuk menghafal, T on itu adalah sama dengan DT. Ya, jadi dari sini kita tahu delta IL on itu sama dengan VS dikurang V0 dibagi L kali DT. Delta IL itu apa? Delta IL itu adalah perubahan dari arusnya induktor dari awal pada waktu saklarnya pertama kali ditutup sampai nanti dibuka lagi. Ini perubahannya nih. Jumlah besaran arus yang berubah dari awal sampai akhir itu namanya delta IL ini. IL min ke IL max itu delta IL. Oke. Sama juga dengan off. Ya, jadi Jadi ini gambar tegangan di induktor nih. Pada waktu saklar on, tegangan di induktor itu adalah konstan, besarannya VS dikurang V0, konstan. Sampai saklarnya ditutup di sini. Atau dibuka ya di sini. Saklarnya dibuka, berarti T off kan? Saklarnya dibuka nih. Tadi arus mengalir kan, seperti kita sudah bahas sebelumnya. Tegangan di induktornya itu menjadi minus V out, sudah kita bahas juga ya. Jadi VL sama dengan minus V out, sama dengan L DILDT. Dari sini sama dengan sebelumnya nih. Jadi kita repeat lagi nih. DILDT sama dengan minus V out over L. Nah, ini rasio lagi nih. L-nya udah pasti positif. Ya. Induktansi udah pasti positif, nggak bisa negatif. Tapi V out, ini ada negatifnya. Padahal V out sendiri adalah positif. Jadi makanya kita tahu bahwa sign dari tanda dari numerator adalah negatif. Dan konstan, negatif konstan dibagi positif konstan, hasilnya negatif konstan. Ya, dan ini adalah apa? Negatif konstan untuk di DILDT. DILDT itu apa? Sama dengan sebelumnya, slope dari induktor current. Ya, jadi kalau kita ingin menggambar gelombang ya, yang dimana slope-nya adalah constant negatif, maka dia udah pasti linear seperti ini. Jadi pada waktu saklarnya dibuka, langsung induktornya tuh turun arusnya. Ya karena negatif tuh, slope-nya negatif. Turun dia secara linear sampai saklarnya ditutup lagi. Itulah malah kita akan mulai periodenya lagi kita mulai seperti itu. Ya. Makanya bentuknya seperti segitiga tuh. Bentuknya segitiga. Ya jadi arus di induktor bentuknya seperti segitiga. Nah, untuk tegangan sendiri seperti ini. Besarnya adalah minus V out. Oke. Seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya seperti ini gelombang ya, gelombang dari arus di induktor. Oke.
Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tadi saya pernah sebut ya, untuk DC to DC kita maunya flat, tapi ternyata dapatnya seperti ini, ada riaknya. Ya, ini salah satu alasan kenapa sangat susah untuk membuat DC to DC converter di mana arusnya bisa flat. Ya. Kenapa kok nggak bisa bikin arusnya flat? Nanti kita lihat persamaannya. Ya, tapi pada intinya, kalau kita ingin buat arusnya ini datar sama kayak DC, maka diperlukan induktansi yang sangat-sangat besar, infinite lah induktansinya. Jadi nggak mungkin, ya, susah kecuali kita pakai cara-cara lain, tapi itu pun tetap akan ada riaknya. Ya, oke. Satu hal yang saya ingin tekankan juga, ini juga nih delta AL ya. Tadi sudah saya sebut delta AL ya. Jadi besarnya perubahan dari max ke min itu adalah delta AL. Nah ini penting juga nih, IL average. Ya, IL average. Jadi besaran rata-rata dari arus yang ada di induktor, ya, itu ternyata sama dengan besaran rata-rata yang ada di beban. Loh kok begitu? Padahal menurut KCL ya, hukum KCL, arus yang masuk ke induktor itu sama dengan arus yang arus yang keluar dari induktor itu sama dengan arus yang masuk ke kapasitor plus arus yang masuk ke resistor. Jadi intinya seperti ini. Saya akan coba tulis IL average itu sama dengan IC average tambah IR average. Betul nggak? Ini kan KCL nih kan? KCL. Ya, jadi ini ke situ ya. Nah, kok saya bilang AL sama dengan kok saya bilang IL sama dengan IR? Terus saya tidak mempedulikan ini dong. Enggak juga ya. Karena yang kita lihat adalah average value. Average value itu sama dengan apa tadi namanya? DC komponen. Jadi jangan lupa average value itu nama lainnya adalah komponen DC-nya. Kita tahu kalau untuk kapasitor, DC itu kapasitor akan berfungsi sebagai atau act like, saya nggak tahu bahasa Indonesia bakunya seperti apa. To a DC, kapasitor looks like apa? Open kan? Jadi kalau ada DC, ya sama kayak tadi gambar yang saya gambar tadi untuk induktor ya. Seperti ini. Ya kan? Kalau saklarnya saya tutup, awalnya akan ada arus nih mengalir. Karena ini DC nih. Awalnya ya, transient. Tapi setelah waktunya berjalan, ya, mencapai steady state, maka arus I-nya ini, setelah ininya saklarnya saya tutup, ya, arus I-nya ini sama dengan 0. Kenapa? Karena kapasitor akan memblok DC. Ya. Atau mungkin mudahnya juga reaktansi dari kapasitor adalah 1/omega C kan. Jadi kalau DC kan omeganya 0. Kalau DC, masukin aja 0 di sini. Berapa besaran dari reaktansinya? Infinity dong. Artinya apa? Besar dia impedansinya kan. Reaktansinya sangat besar. Jadi arus nggak bisa masuk. Karena dia besar reaktansinya. Okay? Jadi to a DC, kapasitor looks like an open. Jadi kalau bicara tentang rata-rata, ya ini rata-rata, maka rata-rata dari arus yang mengalir ke kapasitor adalah 0 ampere. Makanya rata-rata arus di induktor itu sama dengan rata-rata arus di beban. Terus ini yang suka membingungkan, apakah itu berarti nggak ada arus sama sekali yang masuk ke kapasitor? Jawabannya nggak, akan tetap ada arus yang masuk di kapasitor. Cuman yang arus yang masuk di kapasitor itu bukan DC tapi AC-nya. Artinya ini kan gelombang arus dari induktor seperti ini kan ya. Ini gelombang arus dari induktor nih, yang ini nih. Ya. Ketika arus ini split, berbagi menjadi 2 arus, maka hanya yang rata-ratanya saja yang masuk ke resistor. Sedangkan sisanya nih, yang fluktuasi ini, itu masuk ke kapasitor. Artinya di kapasitornya, ya, arusnya itu akan berbentuk seperti ini. Yaitu dengan cara mengambil offsetnya. Jadi DC-nya kita tarik,
Artinya karena kapasitor nggak bisa ngelihat DC, maka DC-nya diblok sama kapasitor. Kalau DC-nya diblok, berarti yang tersisa adalah AC-nya. Ini yang terlihat adalah seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Tetap ada arus, cuman dia arusnya arus AC, bolak-balik ya. Ya, dan masuk akal karena kapasitor kan charging, discharging, sama kayak induktor ya. Makanya dia harus AC, arusnya tuh harus AC, bolak-balik arusnya dia. Oke. Nah ini persamaan, mungkin sebentar lagi saya akan tutup ya. Persamaan dari IL min, jadi arus induktor yang minimum nih, IL min, itu sama dengan average value-nya. Ini average value yang sebelah sini, saya akan clear dulu semuanya. Ini average value-nya itu ini average value nih. Ini average-nya. Jadi IL min itu sama dengan IL average dikurangin delta IL dibagi 2. Delta IL kan dari min ke max ya. Kalau dibagi 2 berarti ya besarnya seperti inilah, dibagi 2 dari sini ke sini. Ya. Jadi IL average dikurangin delta IL dibagi 2 sama dengan IL min yang ini. Kalau cari IL max ya tinggal ditambah aja. IL average ditambah delta IL dibagi 2. Tadi sebelumnya kita sudah ada persamaan tentang delta IL dan sebelumnya kita sudah turunkan persamaan untuk delta IL kan? Mana dia? Clear drawing. Ini delta IL tuh. Ini delta IL untuk off, ini delta IL untuk on. Jadi kita sudah turunkan tuh persamaan untuk delta IL sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita aplikasikan tuh persamaannya. Ini yang dari T off nih. Ini taunya dari mana saya ngambil delta IL dari T off? Ini yang saya lupa sebut, maaf. Delta IL, baik itu dari delta IL off maupun dari delta IL on, itu besarannya sama. Ya, seperti ini. Nih. Ini kan delta IL on dari sini ke sini kan? Delta IL on nih. Harus sama dengan delta IL off. Delta IL off itu dari sini ke sini. Besarannya harus sama. Kalau nggak sama, ini belum steady state. Ya, kalau besaran delta IL on-nya lebih besar, nanti dia malah naik terus arusnya. Gitu. Jadi harus sama. Kalau udah sama, itu artinya steady state. Ya. Nah, artinya apa? Pada waktu saya menulis persamaan ini, delta IL itu bisa dari yang on, bisa dari yang off. Terserah kita, karena besarannya sama. Ya. Terus, kenapa saya pilih off? Kenapa nggak pilih on? Taunya dari mana ini off? Ada yang tahu nggak? Taunya dari sini nih. 1 minus D times T. Tadi kan saya minta menghafal. T off adalah 1 minus D times T. Jadi saya tahu ini persamaan dari delta IL off. Coba lihat, tuh kan? Ya. Terus kenapa saya pilih persamaan yang ini? Bukan persamaan yang sebelumnya. Kenapa saya nggak milih delta IL on? Karena untuk memakai delta IL on, saya perlu satu tegangan lagi, PS. Sedangkan untuk delta IL on, saya cuma perlu 1 tegangan. Jadi lebih simple ya dengan menggunakan T off. Itu alasannya. Dan ini bisa kita turunkan lagi lebih lanjut. Saya nggak akan kupas. Ya seperti itu. Jadi IL min sama IL max. Pentingnya apa kita mengetahui IL min sama IL max? Kok saya merasa sangat mementingkan IL min sama IL max? Karena memang sangat penting mereka. Ya, dalam proses mendesain DC to DC converter ini dua-duanya sangat penting. Kita harus tahu IL min sama IL max. Kenapa? Karena IL min itu akan digunakan untuk sizing atau memilih induktansi dari induktor ini. Kalau IL max digunakan untuk apa? Ini digunakan pada waktu kita memilih induktor. Kalau kita sudah memilih induktansinya, IL max ini kita pakai untuk menentukan berapa maksimum arus induktor yang bisa lewat. Ya, hubungannya ke I saturation namanya. I saturation rating. Nanti saya akan mungkin nggak hari ini ya, mungkin minggu depan. Itu adalah 2 hal yang sangat penting untuk diketahui pada waktu mendesain DC to DC converter. Oh ini dia, IL min is used to determine critical inductance, jadi induktansinya berdasarkan boundary conduction mode. Ya. Any inductance lower than critical inductance will cause the buck to operate in discontinuous conduction mode. Okay. Nah, artinya untuk mencari critical inductance, berapa besaran minimum dari induktansi
yang diperlukan, itu kita harus menggunakan atau dapat menggunakan persamaan ini, IL-min ini. Ini saya ulang di sini persamaannya. Nah, ini saya taruh 0. Kenapa? Karena itu batasan kan. Bayangkan kalau ini arus nih, ya, ini kan CCM kan, CCM kan. Ya, batasan dari CCM itu apa namanya? BCM, boundary conduction mode. Itu terjadi pada waktu kapan? Pada waktu IL-min-nya itu menyentuh 0. Jadi kalau arus ini kita turunkan, turun, sampai akhirnya IL-min-nya itu menyentuh 0, maka ini kondisi yang disebut boundary conduction mode. Inilah yang kemudian menentukan besaran minimum dari induktansi, atau yang kita sebut sebagai critical inductance. Seperti itu. Ya. Nah, makanya saya taruh di sini IL-min sama dengan 0. Ya. Dan dari sini kita tahu, karena IL-min sama dengan 0, ini saya cari dari delta IL-nya nih, ada L-nya tuh. Ya, dari persamaan sebelumnya kan, ada L-nya nih. Nah, ini yang kita targetkan nih. L ini kita sebut sebagai LC namanya, critical inductance. Ya, kenapa jadi LC? Karena terjadi pada waktu kondisi di mana IL-min sama dengan 0. Dari situ saya bisa cari jawabannya untuk LC itu sama dengan ini persamaannya lah ya. Seperti itu. Dari sini ke sini. Nah, dari sini bisa saya sama ini udah ya. Oh ya, ini persamaan praktisnya seperti ini ya. Jadi kalau di textbook banyak pakai seperti ini, tapi kalau praktisnya kita memakai ini persamaannya. Kenapa? Karena kalau di mendesain DC-to-DC converter di real world ya, di secara praktisnya, itu yang biasa kita ketahui adalah input voltage, output power, terus saya udah sebut output voltage ya. Input voltage, output power. Itu yang biasa kita tahu. Nah, jadi dari parameter yang diberikan yang kita tahu, ya, itu yang bisa kita pakai untuk LC. Jadi ada perbedaan antara persamaan di textbook sama persamaan di praktisnya. Ini praktisnya seperti ini. Karena kita tahu nih, kalau mendesain DC-to-DC converter, kita tahu Vout-nya berapa. Itu karena biasanya diberikan oleh customer. Ya. IOT-min itu tahu dari power, dari daya dari DC-to-DC-nya. Kalau misalnya saya mendesain desain DC-to-DC converter yang dayanya 10 watt dengan tegangan keluarannya 10 volt. Berarti kita tahu 10 watt dibagi 10 volt sama dengan 1 ampere, ya kan? Ya itu dia. Kita taruh di sini 1 ampere. Frekuensi juga adalah satu hal yang biasanya desainer yang pilih. Jadi kita pendesainnya memilih switching frekuensinya. Biasanya kalau customer nggak ngasih tahu berapa frekuensinya, biasanya kita yang memilih. Ya. Jadi kalau Rmax ini biasanya kita nggak tahu berapa. Ini harus diturunkan lagi persamaannya. Ya, jadi makanya ini kurang praktis. Persamaan yang lebih ke arah persamaan textbook lah. Oke, jadi ini persamaan penting, sangat-sangat penting adalah untuk memilih critical inductance. Ya, kita memerlukan persamaan seperti ini. Ya, IOT-min ini adalah minimum output current yang biasanya ditentukan oleh delta IL, yang tadi delta IL itu. Ya, riak dari arusnya ya seperti ini. Nah, kalau di textbook ya biasanya ini bentar ya betul. Kalau di textbook itu biasanya ditulis untuk IOT-min itu kita pilihnya berdasarkan delta IL, ya, delta IL atau bukan delta IL sorry, berdasarkan berapa rata-rata arus di induktor atau di output sebelum mencapai kondisi BCM. Jadi lumayan jelimet lah istilahnya. Ya, jadi berapa arus rata-rata ini kan arus rata-ratanya sekian nih. Ya. Berapa arus rata-ratanya sebelum arusnya itu mencapai kondisi BCM. Itu biasanya di textbook cara untuk mencari LC. Ya. Artinya kalau misalnya delta IL-nya lebih besar, maka akan lebih besar juga rata-ratanya. Ya, bisa kita bayangkan ya kalau saya gambar di sini, delta IL-nya kalau lebih besar, tentunya rata-ratanya lebih tinggi juga dong. Ya, pada waktu mencapai BCM. Ya. Jadi biasanya seperti itu, digambarkannya seperti itu, dijelaskannya seperti itu, bahwa untuk memilih critical inductance kita harus tahu
berapa besaran rata-rata dari arus keluaran pada kondisi BCL. Ya, seperti itu. Kalau di praktisnya nggak seperti itu. Di praktisnya adalah seperti ini. Ya. Jadi yang kita lakukan di industri adalah untuk memilih L, kita tinggal tetapkan aja delta IL-nya maunya berapa sih gitu. Tadi kan delta IL kita udah tahu ya, ripple ya, peak to peak ripple. Berapa maunya? Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan maksimum output current-nya. Jadi tadi saya sudah kasih contoh, kalau DC to DC converter-nya 10 watt, kemudian tegangannya 10 volt, berarti kan arusnya 1 ampere. Ya. Dari 1 ampere ini, berapa maunya kita ripple-nya ini, berapa maunya? Ya. Berapa mau besarnya ripple itu dari 1 ampere? Ya, taruhlah ini 1 ampere. 1 ampere. Ya. Berapa mau besarnya? Apa mau ripple-nya sebesar ini, atau lebih besar lagi, atau sangat kecil? Itu yang kita tentukan kalau di industri. Ya. Jadi tergantung dari delta IL yang kita tentukan. Biasanya, ya, ini dari pengalaman saya dan juga dari teman-teman saya di Lembah Silicon, itu mereka memilih antara 30-40%. Dari apa ya? Dari 1 ampere ini. Ya, dari 1 ampere ini. Kenapa kok bisa sampai ada angka 30-40%? Itu berdasarkan pengalaman dalam memilih induktor, dalam aspek biaya, dalam aspek ukuran besaran dari induktor tersebut, ukuran fisik ya dari induktor tersebut, dalam hal loss-nya, stability-nya, dan sebagainya. Jadi, karena mereka sudah mendesain banyak sekali DC to DC converter, akhirnya mereka sudah tahu, kalau untuk induktor mah antara 30-40%. Terus apakah masih bisa dioptimasikan? Ya bisa. Tapi intinya untuk awalnya, tetapkan antara 30-40% biasanya. Seperti itu. Ya. Jadi ini persamaannya, ya dengan caveatnya ya delta L-nya kita ubah, atau delta L-nya kita jadikan fokus untuk memilih L, gitu ya. Mungkin ini saja dulu ya, karena waktunya ya. Bentar ya, kalau misalnya tanggung, ya nih, ini aja deh, satu lagi ya. Jadi kembali lagi ke persamaan dari critical inductance ya. Sudah saya sebutkan persamaannya seperti ini. Pada akhirnya ini persamaannya. Dan dari sini kita bisa lihat trade-off, ya trade-off-nya kita bisa lihat. Trade-off-nya maksud saya seperti ini. Critical inductance itu sama dengan V out 1 dikurang D max dibagi delta IL dibagi kali F. Ya. Sekarang kita bisa tahu, nah dari sini kita bisa tahu manfaat dari memakai switching frekuensi yang tinggi. Tadi kan saya sebut di awal-awal ya, sampai ada yang pakai 4 MHz. Kenapa kok industri kok sampai pushing supaya switching frekuensi itu semakin tinggi. Salah satu manfaatnya adalah ini, LC ini. Karena kita lihat persamaan dari LC itu berbanding terbalik dengan F. Semakin tinggi frekuensinya, semakin apa? Semakin kecil L-nya. Ya, jadi semakin lebih ukuran induktornya itu semakin kecil. Jadi makanya cellphone sekarang bisa sampai kecil-kecil atau kompak seperti sekarang karena induktornya udah bisa semakin kecil. Kenapa? Karena frekuensinya sudah semakin tinggi. Ya. Delta IL sama juga. Delta IL itu kan tadi riak ya, peak to peak ripple-nya ya. Kalau DC itu kan kita harusnya nggak ada riaknya ya. Kalau DC kan harusnya lurus aja, nggak ada peak to peak ripple-nya. Ya. Cuman silakan masukkan delta IL kalau kita nggak pengen nggak ada ripple. Berarti delta IL sama dengan 0 kan? Ya kan? Kalau misalnya kita pengen arus induktornya itu rata, nggak ada peak to peak ripple-nya, artinya delta IL-nya adalah 0. Silakan masukkan ke persamaan ini. Dapat apa tuh? Induktornya menjadi infinite. Tadi kan saya sebut di awal-awal juga, kenapa di praktis itu susah mendapatkan arus yang rata. Karena untuk mendapatkan arus yang rata, itu implikasinya adalah memerlukan induktansi yang infinity. Silakan cari induktansi yang infinity. Gitu. Jadi nggak mungkin ya, susah. Oke. Mungkin karena kalau nggak salah ini udah waktunya ya. 96. Oke. Mungkin itu aja dulu dari saya untuk pembahasan hari ini. Sengaja saya bahasnya agak perlahan supaya dapat dipahami, mudah-mudahan seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Taufik untuk paparan materinya. Jadi benar-benar detail ya, walaupun perlahan tapi detail sekali. Jadi dimulai dari basicnya buck converter yang sederhana, hanya berupa switching menggunakan PWM dan PFM sampai dengan mengarah ke transfer function, inductor analysis, inductor current, sampai dengan ini tadi terakhir adalah sizing inductor atau proses cara pemilihan dari inductor. Untuk berikutnya, sesi berikutnya ini adalah sesi sharing atau mungkin sesi tanya jawab. Ini mungkin karena waktu, mungkin kita batasi mungkin 1-2 pertanyaan saja. Mohon maaf kepada para audiens semuanya. Dan untuk 1-2 pertanyaan ini mungkin akan saya fokuskan kepada narasumber pendamping yang sudah hadir, yaitu Putri Nurwati, Bapak Jasa Afriani, Bapak Lunde, atau mungkin Bapak Markus Ali. Monggo, mungkin kalau ada pertanyaan. Ji? Mungkin kalau saya boleh mengusulkan, ya karena ini baru pertama ya, mungkin silahkan diserap dulu kalau misalnya ada hal-hal yang masih baru ya, diserap dulu, dan insya Allah tahun depan kelamaan minggu depan mungkin bisa diawali oleh tanya jawab selama mungkin 20 menit gitu ya, seperti itu. Jadi untuk yang sekarang nggak apa-apa, 1 pertanyaan aja, tapi kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya, tolong disimpan dulu sampai minggu depan, diserap dulu apa yang kita bahas hari ini, terus insya Allah minggu depan kita bahas. Terima kasih Prof. Taufik. Ya, monggo, mungkin kalau gitu kita batasi 1 pertanyaan saja. Kalau mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Mungkin saya, Mas Arif. Oh, Ji. Ya, Prof. Monggo, Pak Lunde. Ya, terima kasih Pak Arif. Prof, mau tanya, mungkin tadi yang di awal tadi yang sudah disinggung sedikit juga sama Mas Arif tadi, ada PWM dan PFM. Tadi kan Prof sudah menjelaskan mungkin ada banyak nama gitu dari PFM-nya gitu, yang dari frekuensi modulasinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau kita bermain frekuensi gitu, nandilnya sama yang tadi itu ukuran inductor sizing-nya tadi itu kan muncul frekuensi, istilahnya dari persamaan itu kita tentukan F-nya sudah tetap lah. Tapi kalau kita bermain-main dengan yang tipenya yang modulasi yang frekuensi ini bagaimana, Bro? Iya, ya itu dia pusingnya. Tadi kan saya sebut trade off ya, ada trade off antara PWM sama PFM. Salah satunya Mas Lunde sudah mengangkat topiknya, yaitu induktor. Gimana kita sizing induktornya? Ya karena kita mainnya di frekuensi, maka kita harus cari worst case scenario-nya ya. Karena kalau untuk main di frekuensi pasti ada range-nya. F min-nya berapa, F max-nya berapa gitu kan. Berapa maksimum frekuensinya, berapa minimum frekuensinya. Kalau kita lihat dari persamaan tersebut, yang harus kita masukkan adalah F min. Ya, karena itu yang akan memberikan nilai induktansi yang lebih besar ya, atau yang terbesar itu ketika kita memasukkan besaran F min-nya. Ya, jadi kalau kita mainin PFM, taruhlah frekuensinya itu dari 100 kHz ke 500 kHz, maka untuk men-sizing induktansinya, critical inductance-nya dimasukkannya 100 kHz-nya. Jangan 500 kHz. Kalau dimasukkan 500 kHz bisa saturasi itu induktornya, panas ntar. Langsung panas kalau bisa masuk ke 100 kHz panas dia. Jadi sorry kalau kebalikannya. Iya benar, kalau masuk ke 100 kHz akan panas. Jadi harus ditaruh F min untuk PFM. Mungkin saya bisa sebut keuntungan ya. Kalau tadi kan kekurangan dari PFM. Salah satunya adalah bikin pusing sizing induktor. Nah, yang keuntungannya adalah yang sangat-sangat sering dimanfaatkan oleh banyak perusahaan di sini, itu adalah PFM itu dia mainnya kan di frekuensi ya. Jadi TO-nya itu kan tetap.
Jadi kalau misalnya bebannya itu beban pas lagi rendah, bebannya rendah, ya, yang dimainkan adalah periodenya dia panjangkan gitu kan. Artinya apa? Energinya lebih rendah tuh. Energinya lebih rendah. Karena kalau pakai PWM dia sama terus periodenya sama. Jadi ngambil energi. Padahal bebannya rendah. Tapi kalau pakai PFM, beban rendah, TO-nya sama, tapi kosongnya dipanjangkan. Makanya energinya lebih hemat. Jadi yang menarik adalah ada beberapa controller yang dibuat oleh perusahaan besar di Silicon Valley. Mereka menggabungkan keduanya. Itu udah advance lah ya. Jadi pada waktu beban rendah, itu controllernya bisa tahu ini beban rendah. Dia langsung switch dari PWM ke PFM. Namanya burst mode. Salah satunya adalah burst mode. Dia pindah dari PWM ke PFM. Karena udah tahu dia bebannya rendah kok, ngapain pakai PWM lagi? Kalau pakai PWM ntar nggak hemat energi tuh, karena selalu ngambil energi ya dengan kecepatan yang sama. Tapi kalau PFM bisa direndahkan frekuensinya. Nah, itu hebat itu. Jadi pas waktu beban rendah pakai PFM, pada waktu beban sekitar ya 40% gitu ya, 30%, pindah lagi dia ke PWM. Ya, jadi seperti itu. Tentunya salah satu kerugian atau kekurangan lah ya dari PFM, satunya lagi adalah kita bisa bayangkan lah ya, frekuensi spektrumnya kemana-mana tuh, ya, noise-nya kemana-mana udah. Kalau PWM kan frekuensi noise-nya kan cuma satu, ya main-nya cuma satu, ada lagi multiple ya, cuman main-nya cuma satu, jadi mudah untuk mendesain filter. Kalau PFM karena frekuensinya kemana-mana, lebih susah mendesain filternya. Gitu. Jadi makanya PWM lebih populer daripada PFM. Jawabannya. Terima kasih, Prof. Ya. Dari sini mungkin bisa lihat konverter itu tambah pusing lagi ya berarti ya. Oh iya. Desainnya. Sangat-sangat pusing ya. Itu kan kita baru melihat dari sisi frekuensi, induktor, kan masih banyak lagi aspek-aspek lainnya dari konverter. Ya. Belum kontrolernya. Kontrolernya itu sangat memusingkan juga itu. Ya. Ya. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih Pak Lunde Argenta untuk pertanyaannya. Dan juga terima kasih Prof. Taufik untuk jawabannya. Jadi juga sudah sangat jelas akhirnya kenapa kok ada dua mode PWM, PFM, dan ternyata di aplikasi ada yang menggunakan kedua-duanya juga demikian. Jadi itu lebih ke arah energi savingnya. Oke, untuk jika kita melihat dari waktu, ini sudah mendekati dari batas akhir workshop kita hari ini. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita tahan satu dulu untuk hari ini. Jadi mungkin bagi para audiens semua yang hadir dan bergabung di sini, jika memiliki pertanyaan mungkin bisa dicatat dulu. Insya Allah besok Kamis minggu depan di waktu yang sama jam 9.30 kita akan mulai, dan kita mulai start dari pertanyaan terlebih dahulu tentang pembahasan yang kita bahas hari ini. Untuk setelah ini berarti mungkin kita sudahi dulu acara World Class Professor untuk hari ini, sesi pertama dari Power Electronic Converter Design seri 1. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Taufik untuk hadir dan bergabung kita di hari ini. Terima kasih Bu Rini yang sudah membantu host untuk menyediakan forum rooms untuk di sini. Dan juga terima kasih juga kepada Universitas Brawijaya, terutama Teknik Elektro yang juga menyelenggarakan workshop profesor ini. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.